to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fiorenza Dias Veronica dengan NIM 12308030126 dari kelas Sosiologi 1D. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa ini yaitu alat untuk berkomunikasi atau bisa juga alat untuk berpikir, lalu alat untuk mengekspresikan diri, alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan juga alat kontrol sosial. Nah, selanjutnya ada juga fungsi bahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional dan juga bahasa negara. Selanjutnya ada ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Nah, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi dan juga berdasarkan situasi pemakaian. Berdasarkan cara berkomunikasi yaitu ada ragam lisan dan juga ada ragam tulis. Nah, kalau berdasarkan situasi pemakaian ada ragam formal, ragam semi formal, dan juga ragam non formal. Keunggulan dan kelemahan berkomunikasi lisan dan tulis, yaitu cara berkomunikasi secara lisan. Contoh kegiatannya yaitu saat berbicara, berpidato, berdiskusi, atau berdebat. Keunggulannya berlangsung cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Kekurangannya tidak selalu memiliki bukti autentik, misalnya rekaman. Lalu dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih, lalu mudah dimanipulasi. Lalu cara berkomunikasi secara tulis. Contoh kegiatannya menulis surat, menulis laporan, menulis artikel, dan juga menulis makalah. Keunggulannya yaitu mempunyai bukti autentik berupa tulisan. Dasar hukumnya kuat, dapat disajikan lebih matang atau bersih, lebih sulit dimanipulasi. Kelemahannya berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Lalu tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Lalu ada juga contoh pemakaian ragam non-formal dan ragam formal. Nah, ragam non-formal secara lisan biasanya dipakai untuk berbicara sehari-hari di rumah, bercerita, mengobrol, membeli, atau memesan makanan. Lalu, kalau ragam formal lisan biasanya dipakai untuk berpidato, berdiskusi formal, berdebat resmi, atau berceramah ilmiah. Nah, ragam non-formal tulis biasanya dipakai untuk menulis surat kepada kerabat, menulis curahan hati di media sosial, menulis pesan singkat, menulis catatan harian. Kalau ragam formal tulis biasanya dipakai untuk
menulis surat resmi, menulis makalah atau artikel ilmiah, lalu menulis proposal, dan juga menulis laporan formal. Materi yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan mengenai membaca dan menyimak. Sebelum masuk lebih dalam, apa sih pengertian dari membaca itu? Membaca yaitu proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Lalu ada juga tujuan membaca, yaitu memperoleh informasi serta memahami makna bacaan. Lalu ada juga nih teknik-teknik membaca. Teknik membaca ada 3, yaitu scanning, skimming, dan juga SQ3R. Nah, apa sih teknik membaca scanning itu? Scanning atau biasa dengan memindai digunakan untuk memperoleh suatu informasi dengan cepat dan juga akurat. Nah, contoh kegiatannya itu saat kita mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus atau jadwal mata kuliah. Lalu selanjutnya yaitu teknik skimming. Digunakan untuk menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan juga opini. Lalu untuk memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel, atau tulisan singkat. Lalu untuk menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan dan juga menemukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Lalu, teknik membaca yang terakhir yaitu SQ3R. Fungsinya untuk memahami isi buku dengan baik. Nah, di teknik SQ3R ini ada 5 tahapan, yaitu ada survei atau survei bacaan. Lalu ada juga question atau ajukan pertanyaan. Lalu yang ketiga ada read atau membaca. Lalu yang keempat ada recall atau memberi jeda. Dan yang terakhir ada review atau membaca ulang. Lalu ada juga nih teknik peningkatan kecepatan membaca. Nah, di sini ada 8 teknik. Yang pertama, membaca dengan diam. Yang kedua, membaca dengan konsentrasi. Yang ketiga, membaca dengan memperluas jangkauan mata. Yang keempat, membaca dengan menyapu ke bawah. Yang kelima, membaca per kelompok kata. Yang keenam, membaca dengan mencari kata kunci. Yang ketujuh, membaca tanpa mengulang-ulang kata. Dan yang terakhir, membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama, pahami isi bacaan. Nah, dengan cara mengerti ide pokok, mengetahui fakta dan detail penting. Lalu, buat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok dalam bacaan. Lalu, yang kedua, uji keakuratan sumber bacaan dengan cara bandingkan dengan sumber bacaan lain. Lalu, ada juga membaca gambar. Nah, membaca gambar ini ada membaca grafik, membaca tabel, dan juga membaca bagan. Nah, apa sih grafik itu dan bagaimana langkahnya? Nah, grafik yaitu gambar yang memungkinkan penyampaian ide yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Langkahnya, yang pertama membaca judul, lalu mencermati simbol seperti garis, angka, dan juga warna, dan memahami isi dengan cara menghubungkan simbol dengan judul, lalu tabel,
Apa sih tabel itu dan bagaimana langkahnya? Nah, tabel yaitu daftar berisi ikhtisar sejumlah data informasi baik berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun dan memiliki garis batas. Langkahnya membaca judul, memperhatikan informasi pada setiap kolom. Lalu ada juga bagan. Apa sih bagan itu dan bagaimana langkahnya? Bagan yaitu alat peraga tanpa keterangan jumlah untuk menyajikan data agar mempermudah penafsiran. Langkahnya membaca judul dan juga memahami informasi dalam bagan. Selanjutnya, setelah membaca, ada juga menyimak. Apa sih pengertian dari menyimak itu? Menyimak yaitu memperhatikan dengan saksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Lalu ada juga tingkatan menyimak. Tingkatan menyimak ada 4, yaitu mendengar, menginterpretasi, mengevaluasi, dan juga memberi reaksi. Lalu ada juga nih tantangan dalam menyimak, yaitu ada perhatian yang terbagi, ada gangguan, tidak mengindahkan pesan, penilaian yang terburu-buru, dan juga kurangnya pendengaran. Lalu ada juga cara menjadi pendengar yang aktif, yaitu yang pertama memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak atau motivasi. Lalu menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti dengan penjelasan penutur. Dan yang terakhir, memperhatikan kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda. Lalu ada juga contoh penanda. Akhirnya, hasilnya, ini termasuk penanda kesimpulan. Lalu, hal utama, ada 2 hal penting dalam ini termasuk ke dalam penanda konsep. Lalu, akan tetapi, di lain pihak, ini termasuk penanda pembeda. Materi ketiga, yaitu mengenai ringkasan, ikhtisar, dan juga resensi. Apa sih pengertian dari ringkasan itu? Ringkasan yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Lalu, tujuan dari ringkasan yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu yang singkat. Lalu, langkah membuat ringkasan yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, dan menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Lalu, pengertian ikhtisar yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Nah, tujuan dari ikhtisar yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu yang singkat. Langkah membuat ikhtisar yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, dan menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana. Namun, gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Lalu, bentuk ikhtisar yaitu ada bagan, kerangka, dan juga kalimat. Lalu, pengertian resensi yaitu karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Nah, tujuan dari resensi yaitu memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, memberi informasi kelayakan suatu buku, memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku, dan juga menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan penulis. Unsur-unsur yang perlu diresensi
yaitu jenis buku, identitas buku, yaitu ada penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan juga harga. Lalu tujuan pengarang buku atau seperti tujuan dan kata pengantar. Lalu ada juga keunggulan dan kelemahan buku. Langkah untuk meresensi yaitu membaca dengan cermat, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting lainnya. Lalu bandingkan dengan buku-buku lain yang memiliki topik yang sama. Lalu yang terakhir, buat ikhtisar atau ringkasannya terlebih dahulu. Selanjutnya ada juga nih kriteria utama menjadi seorang resentator, yaitu yang pertama, penilaiannya harus jujur. Penilaian harus objektif, memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang dibahas dalam karya yang akan diresensi, dan juga menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Materi keempat, yaitu mengenai diksi. Apa sih diksi itu? Diksi yaitu hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan juga wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan juga pertimbangan tertentu. Lalu ada juga nih syarat ketepatan pemilihan kata menurut Keraf, yaitu konotasi dengan denotasi, sinonim, kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, kata penghubung yang berpasangan, dan juga kata umum dan kata khusus. Lalu ada juga gaya bahasa atau majas. Nah, cara penutur menyampaikan maksudnya dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Lalu, faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, ada cara dan media komunikasi, yaitu secara lisan atau tulisan, lalu langsung atau tidak langsung, melalui media cetak atau elektronik. Lalu yang kedua, dalam bidang ilmu, yaitu misalnya filsafat, sastra, atau hukum. Lalu kedokteran, agama, MIPA, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, situasi, yaitu formal, semi-formal, atau non-formal. Lalu yang keempat, halayak, misal umur atau jenis kelamin. Lalu tingkat pendidikan dan juga status sosial. Lalu yang terakhir, tujuan, yaitu membangkitkan emosi, humor, atau informasi. Lalu selanjutnya, idiom. Menurut Moeliono, yaitu ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contohnya, gulung tikar, adu domba, dan juga muka tembok. Lalu ada juga ungkapan idiomatik, yaitu pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Contoh pasangan serasi dalam bahasa yaitu bertemu dengan, dibacakan oleh. Nah, lalu ada juga ungkapan idiomatik dan juga yang bukan ungkapan idiomatik. Contoh ungkapan idiomatik yaitu polisi bertemu dengan maling. Kalau contoh yang bukan ungkapan idiomatiknya yaitu polisi bertemu maling. Materi kelima, yaitu mengenai paragraf.
Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Paragraf mencakupi satu kalimat topik yang membuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Lalu, ada juga ciri-ciri paragraf, yaitu satu gagasan utama, tertuang dalam kalimat topik. Lalu, beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Dan yang terakhir, bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Nah, di dalam paragraf itu ada gagasan utama dan juga kalimat topik. Nah, kalimat topik ada implisit dan juga ada eksplisit. Kalimat topik letaknya ada yang di awal, di akhir, dan juga ada yang di awal dan ada di akhir. Lalu, ciri paragraf yang baik yaitu ada kesatuan, kepaduan, dan juga kelengkapan. Apa sih kesatuan itu? Kesatuan yaitu fokus aja pada gagasan utama. Lalu, kepaduan yaitu ada kata kunci, kata ganti, dan juga kata transisi atau konjungsi. Materi ke-6 yaitu mengenai karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini ternyata mempunyai fungsi. Fungsi karya ilmiah yaitu yang pertama, sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Lalu penjelasan, yaitu menjelaskan suatu hal yang belum diketahui, tidak jelas, atau tidak pasti. Lalu ada juga ramalan, yaitu membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Lalu kontrol, yaitu mengontrol, mengawasi, dan mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Lalu ada juga nih sifat karya ilmiah. Sifat karya ilmiah ada 5, yaitu yang pertama jujur, kedua bebas prasangka atau data manipulatif, yang ketiga objektif, yang keempat prinsip analisis atau hubungan sebab akibat, dan yang terakhir formal, yaitu gramatikal, logis, dan juga efektif. Lalu nilai karya ilmiah, yaitu ada isi, bentuk, dan juga bahasa. Ada juga nih aspek penting sebuah karya ilmiah, yaitu ada tata tulis, bahan, dan juga perwajahan. Tata tulis di dalam karya ilmiah yaitu menyangkut tentang huruf, angka, dan juga huruf kapital. Lalu yang kedua ada perwajahan, yaitu penataan dalam penyusunan karya ilmiah. Di dalam perwajahan yaitu ada judul bab, judul subbab, jarak atau spasi, dan juga ukuran margin dalam teks. Dan yang ketiga ada bahan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan.